Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Atta Riza dengan NIM C0D0230001 yang akan mempresentasikan PowerPoint yang bermaterikan tentang pemotongan PPh Pasal 1 pegawai yang berhenti bekerja dan mulai bekerja dalam tahun berjalan. Pemotongan PPh Pasal 1 pegawai yang berhenti dan mulai bekerja dalam tahun berjalan. Panduan lengkapnya mengenai aturan pemotongan PPh Pasal 1 bagi pegawai yang berhenti bekerja dan kemudian mulai bekerja kembali dalam tahun yang sama. Definisi PPh Pasal 1. PPh Pasal 1 ialah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh orang pribadi dalam bentuk gaji, upah, honorarium, dan lain-lain. PPh Pasal 1 merupakan pajak penghasilan yang dipotong langsung dari penghasilan yang diterima. Yang kedua ada pegawai. Orang yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja dengan pemberi kerja dan menerima gaji atau upah. Yang tiga, tahun berjalan. Periode waktu dalam 1 tahun kalender, contohnya tahun 2013. Ketentuan pemotongan PPh Pasal 1 bagi pegawai yang berhenti bekerja. Ada tiga di sini bisa kita lihat ya. Yang pertama, perhitungan PPh Pasal 1 berdasarkan penghasilan terakhir yang diterima dikurangi dengan PTKP. Penghasilan tidak kena pajak dan dikalikan dengan tarif PPh Pasal 1 yang berlaku. Dua, pemotongan PPh Pasal 1. Pemberi kerja wajib memotong PPh Pasal 1 dari penghasilan terakhir dan disetorkan ke kas negara. Ketiga, bukti potong PPh Pasal 1. Pemberi kerja memberikan bukti potong PPh Pasal 1 kepada pegawai sebagai bukti pembayaran pajak. Selanjutnya, perhitungan PPh Pasal 1 untuk pegawai yang berhenti bekerja adalah penghasilan terakhir 5 juta rupiah, kalau PTKP-nya 5.400.000, penghasilan kena pajak atau PKP 0 rupiah, tarif PPh Pasal 1 5%, PPh Pasal 1 yang dipotong sebesar 0 rupiah juga. Ketentuan pemotongan PPh Pasal 1 bagi pegawai yang mulai bekerja dalam tahun berjalan. Pemotongan PPh Pasal 1 untuk pegawai yang mulai bekerja di tahun berjalan dihitung berdasarkan penghasilan yang diterima selama masa kerjanya. Satu, masa kerja, periode waktu sejak pegawai mulai bekerja hingga akhir tahun. Kedua, penghasilannya, jumlah total penghasilan yang diterima selama masa kerja. Ketiga, penghasilan tidak kena pajak yang berlaku untuk pegawai. Empat, tarif PPh Pasal 1 berdasarkan penghasilan kena pajak PKP pegawai. Perhitungan PPh Pasal 1 untuk pegawai yang mulai bekerja dalam tahun berjalan. Ada tiga perhitungannya. Untuk pegawai yang mulai bekerja di tahun berjalan dihitung berdasarkan penghasilan yang diterima selama masa kerja dia. Satu, hitung penghasilan kena pajak. Kurangi penghasilan bruto dengan PTKP. Kedua, hitung PPh Pasal 21, kalikan PKP dengan tarif PPh Pasal 21 yang berlaku. Potongan PPh Pasal 1 dari gaji pegawai. Perlakuan khusus pegawai yang berhenti dan mulai bekerja dalam tahun yang sama. Jika seseorang pegawai berhenti bekerja kembali di tahun yang sama, maka pemotongan PPh Pasal 21 dihitung berdasarkan penghasilan yang diterima selama masa kerja di kedua perusahaan. Contohnya, perhitungan PPh Pasal 1 dihitung berdasarkan penghasilan yang diterima selama masa kerja di kedua perusahaan dikurangi dengan PTKP. Dua, pemberi kerja baru wajib memotong PPh Pasal 21 dari penghasilan pegawai
berdasarkan perhitungan yang sudah termasuk masa kerja sebelumnya. Tiga, pemberi kerja baru wajib memberikan bukti potong PP Paslon 1 yang mencakup masa kerja di kedua perusahaan. Contoh kasusnya seperti Andi, seorang karyawan PTA, berhenti bekerja pada bulan Maret dan mulai bekerja di PTB pada bulan Juni. Di PTA, gaji Andi selama Januari dan Maret adalah 10 juta per bulan. Di PTB, selama Juni sampai Desember, gaji Andi adalah 12 juta per bulan. Total penghasilan Andi di kedua perusahaan adalah 10 juta dikali 3, ditambah 12 juta dikali 7, sama dengan 114 juta. PPh Paslon 1 yang dipotong dihitung berdasarkan penghasilan total Andi selama setahun, dikurangi dengan PTKP, dan dikalikan dengan tarif PPh Paslon 1 yang berlaku. Pelaporan dan penyetoran PPh Paslon 1. Pemberi kerja wajib melaporkan dan menyetorkan PPh Paslon 1-nya yang dipotong dari penghasilan pegawai. Ada dua yang bisa kita lihat di sini. Laporan PPh Paslon 1 Laporan PPh Paslon 1 disampaikan secara berkala kepada Direktorat Jenderal Pajak. PPh Paslon 1 dipotong disetorkan ke rekening kas negara melalui bank yang ditunjuk. Kesimpulan dan saran dari presentasi saya, perhitungan tepat. Pemberi kerja wajib memastikan perhitungan PPh Paslon 1 yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pelaporan dan menyetorkan tepat waktu. Pemberi kerja wajib melaporkan dan menyetorkan PPh Paslon 1 yang dipotong tepat waktu. Dan terakhir, konsultasikan ke pajak. Jika mengalami kesulitan dalam memahami aturan pemotongan PPh Paslon 1, pemberi kerja dapat berkonsultasi dengan konsultan pajak atau kantor pajak terdekat. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menonton. Itulah presentasi PowerPoint dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Kalau ada salah kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.